Kembali di Anju Sore, pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Wush. Terkait pemanggilan saksi dalam kasus tersebut, Setio menyatakan KPK akan menelaah terlebih dahulu. Ditemui di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Wush. Terkait pemanggilan saksi dalam dugaan kasus tersebut, Setio menyatakan KPK harus menelaah terlebih dulu pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi segala sesuatu yang akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Gitu. Kalau besarnya maksudnya tahap apa Pak ini Pak untuk di penanganan ini? Sudah masuk tahap apa ini? Ya, nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait bus nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada. Ya, baru juga. Kan katanya sudah berjalan sejak awal 2000. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansa Semar dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus, Bang Semar, apa kabar? Sore. Sore, baik. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ada yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Ketua KPK tadi bahwa akan mengusut dugaan korupsi di Wush? Ya, dugaan korupsi yang mana? Kalau markup sih saya rasa dari saya mengikuti dari 2015 sepertinya hampir tidak ada ya, kecuali konstruksinya. Ya kalau KPK itu KPK mencari, jangan menunggu laporan Pak Mahfud lah, harus cari. Kalau dari penggelembungan yang memang awalnya juga dananya tidak segitu, kemudian proyeknya menggelembung begitu dananya, sebenarnya masalahnya di mananya? Enggak, menggelembungnya bukan karena digelembungkan, itu tadinya yen lalu ke US dollar sama ke yuan, ya kan? Jadi pasti ada perbedaan kurs, lalu kursnya saat itu berapa, sekarang berapa, itu saya sudah diskusi dengan Pak Mahfud juga. Jadi kalau mau dicari kemungkinan ada korupsinya, dicari di waktu kontraktor-kontraktornya, mulai dari Wika dan sebagainya itu kan ada. Kemudian di Cinanya juga. Nah, kita berdoa supaya KPK-nya Cina kalau itu bisa juga mencari itu. Tapi jangan suruh orang seperti Pak Mahfud memberikan bukti. Ya KPK cari sendiri kan tugasnya. Oke. Bang Semar, tanggapan Anda? Gimana? Iya, Bang Semar, tanggapan Anda ketika KPK ini ingin bergerak begitu mengungkap dugaan markup di Wush? Ya, sebelumnya kan juga jubir KPK sudah sampaikan juga bahwa KPK sudah dari beberapa waktu lalu sudah melakukan penelaahan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi di soal Wush. Nah, maksud saya silakan saja, misalnya KPK harus bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangan ya untuk tindak pidana korupsi. Saya setuju, kalau perlu tidak usah menunggu laporan dari mana-mana, silakan ditelaah. Dan bagi teman-teman siapapun yang memang memiliki data-data, silakan dipasok ke KPK untuk memperkuat data-data bila memang ada dugaan-dugaan. Yang paling penting kan bahwa apapun polemik ya atau dinamika yang terjadi, janganlah juga menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru. Karena kita tentu kan banyak juga persoalan-persoalan lain yang penting juga menjadi fokus pemerintah, tidak hanya soal-soal yang menurut saya seringkali juga akhirnya soal seperti isu-isu yang masuknya ranah hukum seperti tindak pidana korupsi terlalu kental digorengnya menjadi isu politis dan lain sebagainya, yang menurut saya itu akhirnya masyarakat juga yang dibingungkan dan kegaduhan itu tidak ada untungnya juga. Karena bagi kita semua tentu siapapun ya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pasti harus kita sikat. Oke, siapapun jadi itu. Menurut Anda Bang Semar, ini ada nuansa politisnya dalam isu ini? Ya tidak selalu, tapi saya melihat bahwa ada beberapa argumentasi yang dibangun itu cenderung lebih bukan untuk mengungkap dugaan kasusnya, tapi lebih ingin mendiskreditkan
orang-orang tertentu atau pemerintahan di masa lalu. Nah, apabila memang ada indikator kuat terkait tindak pidananya, menurut saya nggak ada masalah juga untuk ditindaklanjuti. Tapi jika memang akhirnya wacana itu mendahului fakta-fakta hukum dan lain sebagainya, akhirnya narasinya kan terkesannya agak liar ya. Yang akhirnya asumsi publik itu juga berspekulasi apakah memang ini terjadi konspirasi dan lain sebagainya, persekongkolan jahat sejak awal. Nah, ini yang menurut saya akhirnya nuansa politisnya cukup kental sehingga itu menjadi giringan politik yang menurut saya nggak sehat ya. Karena kita sepakat semua urusan tindak pidana korupsi kita setuju, diberantas, ada bukti diperkuat, gitu. KPK kerja sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan mandatnya, kita dorong itu, kita perkuat juga KPK. Gitu. Terlepas dari ada indikasi atau nuansa politik yang memang digoreng dalam persoalan ini, yang menjadi sorotan juga utang yang ditinggalkan oleh proyek ini 116 triliun rupiah. Pak Agus, Anda melihat bagaimana ini polemik utang juga belum putus ini, siapa yang akan bayar dan bagaimana mekanismenya, Pak Agus? Ya, saya sebagai warga negara sudah mengingatkan langsung bicara kepada Presiden. Kalau sekarang seperti ini, apa yang sudah saya sampaikan itulah yang terjadi sekarang. Nah, dulu itu kursnya berapa, sekarang berarti tambah besar. Kemudian bertambah lagi dengan cost overrun. Kita bangun rumah saja, pasti ada cost overrun-nya. Itu tidak masalah, asal betul-betul dihitung. Makanya saya sampaikan, sekarang ini coba KPK cari seluruh dokumen melalui dokumen BPK, BPKP kan BPKP mengaudit setiap tahun 4 BUMN itu. Cari itu dapat telaah lah dari situ. Kemudian minta dokumen perundingan, itu ada. Pembahasan perundingan baik waktu dengan JICA maupun dengan Cina. Coba dilihat bagaimana proposalnya, hitung-hitungan yang dibantu oleh UI dan UGM dengan yang satu sisi dibantu oleh ITB. Coba bandingkan, ada di mana? Ada nggak itu kemungkinan katanya korupsi itu? Itu penting karena sekarang di medsos itu berkembang hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya membandingkan yang di Arab Saudi dengan bus. Nggak bisa dibandingkan apple to apple. Pertama, Arab Saudi bukan kereta cepat. Kedua, di sana tanah gratis dan tidak pakai elevated, ya, at grade misalnya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, ini yang harus diberikan pencerahan segera oleh pemerintah, segera oleh juga BPK, kemudian juga KPK atau aparat penegak hukum lainnya, supaya clear. Karena kalau kita lihat, saya agak ketawa, geli, dan jengkel itu kalau lihat perbandingan di medsos yang ya memalukan saja gitu. Tapi ya itulah Indonesia. Jadi sekarang cari itu semua dokumen. Kalau misalnya dokumennya itu dicari, paling tidak ini bisa ketahuan ya bagaimana kajiannya, kemudian latar belakangnya. Karena ya ada, saya aja bisa tahu dari proposal. Saya dulu baca dan punya 2 proposal itu. Tebal sekali, sudah saya kasih orang, itu orang udah 10 tahun yang lalu. Jadi maksud saya, dokumen itu ada, carilah, lihatlah. Kenapa? Karena yang menjadi konsultan demand forecast-nya itu sama teman-teman dari LAPI TB misalnya. Nah, itu dicari ada di mana. Nah, itu telaah lah. Kalau laporan keuangannya cek ke BPK, BPKP hasil auditnya kan ada. Baca itu, kemudian telaah. Kemudian juga dokumen tadi, dokumen perundingan di Cina, dokumen perundingan cost overrun, ada semua. Bacalah itu, selesai pasti. Baik. Bang Semar, kalau yang dikatakan Pak Agus tadi, baca dokumennya. Nah, ini kan pekerjaannya di ranah KPK ya. Namun KPK beberapa kali juga sudah mengeluarkan pernyataan masih menindaklanjuti, mendalami, dan lain sebagainya. Perlukah ini ditangani secara segera oleh KPK, Bang Semar? Ya perlu, kalau menurut saya perlu. Saya setuju dengan Mas Agus ya, bahwa ketika orang-orang mulai membanding-bandingkan dengan di beberapa negara, itu tidak apple to apple. Dan akhirnya terkesan memang itu hanya ingin mengolah isu menjadi isu yang lebih politis gitu loh. Bahwa di sana jauh lebih murah, kok di sini mahal sekali gitu ya. Sedangkan itu secara data itu tidak diperkuat dan tidak sebanding ya, tadi disampaikan oleh Mas Agus, saya setuju. Nah, bahwa KPK harus bergerak, dia harus bergerak. Nah, bahwa kita setuju dengan tindak pidana korupsi harus diatasi dengan cepat dan baik.
ya mungkin instansi-instansi lain yang tadi juga sudah disebutkan ya, itu boleh juga proaktif juga untuk memasok beberapa data-data atau dokumen-dokumen kepada KPK, sehingga ada juga ada juga dorongan-dorongan yang KPK sendiri akhirnya juga merasa penting untuk segera diselesaikan dibanding akhirnya ini menjadi wacana yang cukup liar ya soal kereta Wus. Kita sudah tidak lagi berdebat soal perlu atau tidaknya, tapi kalau misalnya bicara soal dugaan-dugaan, ya ini harus diatasi supaya tidak ada juga praduga-praduga yang menurut saya itu sangat merugikan kita ya dan merugikan masyarakat banyak lah. Gitu. Oke. Hanya bikin gaduh kalau menurut saya. Oke. Kita tidak bicara soal korupsi dulu deh. Kemungkinan pelanggaran lain yang tadi disebutkan oleh Pak Agus dari berkas itu kan akan ketahuan. Misalnya ada cacat prosedur, kemudian juga penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. Pak Agus, ini artinya kalau KPK memang niat serius membaca berkas itu, kemungkinan ini juga bisa ditemukan menurut Anda, Pak Agus? Ya pastilah, kan itu semua laporan BPKP. Kan BPKP bertanggung jawab terhadap audit periksa audit 4 BUMN itu. Ya kan, sekarang yang saya perlu diwaspadai itu adalah saat pembangunan konstruksinya. Ya kan, waktu itu ada tiangnya 3 miring, satu tiang 50 M, kan diganti 150 M. Kenapa dia miring? Kenapa dia segala macam, tidak presisi dan seterusnya. Dan itu yang harus cari, bukan lalu banding-bandingkan kemudian ngomong nggak jelas yang ini. Dan kursnya aja sudah beda. Di sini yen, di situ US dollar sama yuan. Jadi gimana membandingkannya? 1%, 0,1% dan 2%. Ini pakai dua mata uangnya harus dihitung dengan baik. Saya aja nggak tahu bagaimana itu bedanya. Gitu. Tapi itu berbeda dan itu pasti ada perbedaan di cost-nya. Karena pada waktu 0,1 saya berdiskusi dengan yang membuat. Dia bilang kalau lewat dari 0,1 kita tidak bisa bayar. Ini dalam yen. Nah sekarang kalau di sini berapa? Kemudian perubahan stasiun dari Manggarai kemudian terus ke Halim, kemudian dari Bandung ke Tegaluar. Itu kan berbeda. Stopnya di Kerawang nggak jadi, Walini nggak jadi. Nah itu dihitung lah. Itu bisa kok. Oke, bisa ya diungkap oleh KPK dan kita tunggu nanti KPK akan seperti apa mengungkapnya dan langkahnya akan seperti apa. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah meluangkan waktu bersama kami. Bang Semar juga terima kasih banyak. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mas Semar. Halo Mas Agus, makasih banyak Mas Agus. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosialnya. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Pemirsa, kecelakaan terjadi antara sebuah truk dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Rongkop, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia di lokasi. Evakuasi berlangsung dramatis saat petugas memindahkan truk yang menabrak 2 pengendara motor hingga terjepit. Kecelakaan berawal saat truk melintas di jalur menanjak dan menikung. Saat tiba di lokasi, truk oleng ke kanan hingga menabrak motor dari arah berlawanan. Jalur yang sempit dan kondisi tikungan tajam disebut menjadi salah satu faktor pemicu parahnya kecelakaan tersebut.
Akibat kecelakaan ini, 3 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ada kendaraan 2 sepeda motor yang mengarah dari arah Rongkop menuju Girisogo. Kemudian sesampainya di TKP, jalan menanjak dan menikung. Dari arah berlawanan terdapat kendaraan truk barang yaitu truk molen dari arah yang berlawanan. Kemudian karena dari arah berlawanan truk molen itu menikung agak ke kanan. Terjadilah kecelakaan di TKP yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia. 3 korban telah dievakuasi ke RSUD Wonosari untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Hati-hati pemirsa, judi online menyasar anak dan tunawisma. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.